Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga mengalami remblong, truk tangki Pertamina menabrak belasan kendaraan. Polisi meringkus 12 pelaku provokasi di media sosial yang memicu terjadinya kerusuhan dan pembakaran mes MPR. Cegah tindakan represif aparat, mahasiswa memilih membuka mimbar bebas di depan kantor sekretariat untuk berunjuk rasa. Berhati-hatilah saat ditawari arisan dengan keuntungan besar. Seorang ibu rumah tangga di Garut diduga menipu puluhan warga dengan modus menjadi admin arisan bodong. Nilai kerugian para korban mencapai 250 juta rupiah. Seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut ini ditangkap polisi. Ia digelandang ke Polres Garut setelah dilaporkan atas dugaan kasus arisan online bodong. Para korban mengaku tertipu karena arisan yang ditawarkan pelaku ternyata bodong. Wanita berinisial RM ini berperan sebagai admin dan pemilik arisan online bernama Morens. Saat diperiksa petugas Satreskrim Polres Garut, pelaku mengaku telah mengoperasikan arisan bodong sejak tahun 2023. Bahkan jumlah nasabah atau member tetap arisan bulanan mencapai 27 orang. Para korban alami kerugian bervariatif mulai dari 5 juta rupiah hingga 40 juta rupiah. Total kerugian korban diduga mencapai 291 juta rupiah. Kasus arisan bodong ini terbongkar setelah para korban melapor ke polisi. Ibu rumah tangga yang menjalankan arisan online bernama Moren. Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut, hasil penyelidikan kita mendapatkan para korban mengalami kerugian sampai sekitar 290 juta. Dari berapa orang? Untuk sementara kita memeriksa 7 orang korban. Mau jadi baru 7 orang? Bisa lebih Bang itu? Untuk peserta membernya itu 27 peserta, dan diantaranya 4 member sendiri milik korban. Di mana 4 tersebut sudah menerima tetapi tidak mengangsur yang atas nama korban sendiri dengan inisial lain. Modus arisan online bodong ini menawarkan keuntungan besar untuk anggotanya. Namun uang keuntungan tak pernah didapat korban, bahkan uang modal pun tak pernah kembali. Kini pelaku telah ditetapkan tersangka dan menjalani penahanan di Rutan Polres Garut dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Polisi menetapkan 28 tersangka kasus perusakan dan penjarahan kantor DPRD Cirebon. Para pelaku ditangkap setelah video penjarahan viral di media sosial. Satu persatu tersangka perusakan dan penjarahan di gedung DPRD Cirebon dihadirkan dalam konferensi pers di kantor polisi. Mereka ditangkap di lokasi berbeda setelah kedapatan mengambil barang yang ada di gedung wakil rakyat. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti televisi, komputer, hingga pendingin ruangan. Saat ini polisi masih mendalami aktor intelektual yang memerintahkan aksi penjarahan. Ya sudah kami dalami ya, sebagian memang ada belajar, ada mahasiswa, kemudian ada juga yang masuk ke dalam kelompok kelompok. Bu, mereka ini ada yang menggerakkan nggak Bu, atau murni melakukan tindak pidana? Ya pasti ada yang menggerakkan mereka berdasarkan hasil keterangan yang kami peroleh mengikuti ajakan dari media sosial. Saat aksi 31 Agustus silam, kantor DPRD Cirebon dirusak oleh sekelompok massa. Sebagian dari mereka kemudian mengambil barang inventaris milik DPRD. Berdasarkan video yang viral di media sosial ini, polisi kemudian menangkap para penjara. Mereka akan dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon.
Polisi meringkus 12 pelaku provokasi di media sosial yang memicu terjadinya kerusuhan dan pembakaran mes MPR di kawasan Diponegoro, Bandung. Para pelaku juga merakit dan melakukan pelemparan bom molotov serta pembakaran bendera merah putih. Sebanyak 12 pelaku provokasi di media sosial yang memicu kerusuhan pasca aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat diringkus petugas Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat Kamis siang. Dari ke-12 pelaku yang ditangkap, 1 diantaranya anak di bawah umur, serta 2 orang lainnya masih berstatus mahasiswa. Para pelaku memiliki peran masing-masing, yakni melakukan perusakan dan pelemparan bom molotov terhadap petugas yang melakukan penjagaan, membakar gedung mes MPR, serta memprovokasi massa lainnya melalui siaran langsung di media sosial. Para pelaku juga menyebarkan video tutorial membuat bom molotov untuk digunakan menyerang petugas serta membakar gedung. Bahkan dalam salah satu video, 1 dari 12 pelaku tanpa sengaja membakar bendera merah putih saat aksi di depan gedung DPRD Jawa Barat. Selain melakukan pengasutan dan aksi anarkistis di kantor DPRD Jawa Barat, seluruh pelaku juga terlibat dalam kerusuhan di kampus Unisba serta Unpas Bandung Senin malam silam. Demo anarkis ini dengan pendidikan di media sosial yang begitu banyak memprovokasi dan untuk menghasut bertindak anarkis. Rekan-rekan sekalian, kami sampaikan bahwa di press conference ini kita berdasarkan dari 4 laporan polisi. Jumlah dari tersangka itu tercatat di sini adalah 11 orang. Memposting pembuatan bom molotov pada saat kejadian unjuk rasa, kemudian postingan video melemparkan bom molotov tersebut, kemudian ajakan untuk membakar, ajakan untuk merusak, ajakan untuk melawan petugas, serta ditemukan pada salah satu tersangka itu video membakar bendera merah putih. Kemudian ada juga pelaku yang membantu merekam postingan-postingan tersebut dan pelaku yang memposting untuk disebarkan secara masif di dalam medsos. Tidak hanya melakukan aksi unjuk rasa di Bandung, sejumlah pelaku juga diketahui terlibat dalam aksi unjuk rasa di Jakarta dan Cirebon. Petugas masih terus melakukan pendalaman lebih lanjut untuk mencari para provokator lainnya. Saat ini para tersangka berada di Mapolda Jawa Barat dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Kota Bandung, Muhammad Rizal melaporkan. Polisi memeriksa 11 orang saksi terkait kematian 5 orang yang merupakan satu keluarga di Indramayu. Berdasarkan bukti-bukti dan hasil pemeriksaan, polisi menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan karena ditemukan unsur pidana. Kasus kematian satu keluarga di Pauman, Indramayu masih menyisakan misteri. Jumat siang, tim Inafis Polres Indramayu, Inafis Polda Jabar, hingga Pusat Identifikasi Polri kembali melakukan olah TKP di seluruh bagian rumah. Dalam olah tempat kejadian perkara ini, polisi menyita sejumlah barang bukti. Polisi juga memeriksa 11 orang saksi, mulai dari keluarga, pegawai toko milik Budi, hingga warga sekitar. Saksi awal sebenarnya yang kami minta dari pelapor dan beberapa warga di situ pertama 5 orang, kemudian berkembang kurang lebih 11 orang sampai saat ini. Kemungkinan akan bertambah sesuai dengan kebutuhan atau keperluan untuk penyelidikan. Sebelumnya petugas sempat menemukan mobil yang diduga milik korban sejauh 5 km dari rumah. Temuan mobil ini menjadikan fakta baru. Bahkan berdasarkan bukti-bukti dan hasil pemeriksaan, polisi menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan karena ditemukan unsur pidana. Bahwa di dalam kasus tersebut sudah kita temukan peristiwa pidana pidananya. Nah, berdasarkan bukti awal dan yang lain-lain makanya ditingkatkan ke proses penyidikan.
Senin lalu, 5 jenazah satu keluarga ditemukan terkubur dalam satu liang di Pauman Indramayu. Kelimanya terdiri dari seorang lansia, pasangan suami istri, dan 2 anaknya termasuk bayi 8 bulan. Terungkapnya kasus ini saat warga sekitar rumah mencium bau busuk dari gundukan tanah di pekarangan rumah korban. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Kepergok mencuri sepeda motor, 2 orang pria jadi bulan-bulanan warga. Bahkan kedua pelaku harus mendapatkan perawatan medis karena alami luka. Bangsat motor, benang bangsat motor. 2 orang pria menjadi bulan-bulanan warga setelah terpergok mencuri sebuah sepeda motor di Desa Jatimulya, Kecamatan Kasokandel, Majalengka, Sabtu siang. Pelaku hanya bisa pasrah menjadi sasaran amuk warga yang kesal atas perbuatan pelaku. Aksi kedua pelaku terbilang nekat karena pencurian terjadi di siang bolong. Aksi pelaku ketahuan setelah korban yang berada di dalam rumah mendengar suara pagar rumah terbuka dan melihat motornya dibawa pelaku. Teriakan korban langsung mengundang perhatian warga yang langsung menangkap pelaku. Sempat sama istri saya kan diteriakin gitu, sama warga juga sama teriakin. Oh, awalnya oleh istri? Iya gitu. Itu posisi lagi ada di dalam atau di mana, Kang? Istri udah keluar, udah ngelihat motor. Itu sempat ada dengar bunyi apa gitu kan? Dengar pagar tuh, bunyi pagar kebuka. Pagarnya terbuka? Iya, makanya dia keluar ngecek gitu kan tadinya tuh. Awalnya terkunci? Iya. Itu sendirian istri di rumah? Sama anak, ada anak berdua. Berteriak langsung warga ngejar? Iya, langsung warga ngejar. Berapa orang, Kang, yang diamankan, Kang? 2 orang. 2 orang? Iya. Itu sempat diamuk massa, Kang? Sempat. Warga yang emosi tak kuasa melampiaskan amarahnya kepada pelaku hingga pelaku alami luka-luka. Kedua pelaku yakni Imam 33 tahun serta Saipul 29 tahun kini harus mendapatkan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Cideres Majalengka dengan pengamanan ketat petugas kepolisian. Orang mana? 2 orang, Pak. 2 orang, Pak. Dari mana mereka? Pengakuan dari Indramayu, Pak. Mereka residivis atau gimana? Masih belum pengungkapan terus. Luka-lukanya gimana komandan pelaku ini? Luka-luka agak serius, makanya kita berjibaku mengamankan pelaku. Diamukan massa ya sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat ini, Cideres. Sampai sekarang masih dalam penanganan medis? Masih dalam penanganan medis, observasi. Selain menangkap 2 pelaku, polisi juga menyita barang bukti motor korban serta motor pelaku. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka.